tadi kita sudah menyimak rombongan Presiden SBY sudah tiba di gedung DPR MPR, kemudian rombongan Pak Jokowi juga sudah tiba dan sejumlah tamu juga sudah mulai mendatangi gedung MPR DPR untuk mengikuti proses pelantikan yang rencananya akan dilakukan pada pukul 10 pagi hari ini, Elvira. Iya, kita juga tadi melihat gambaran bagaimana tamu undangan sudah tiba, tidak hanya mantan presiden dan wakil presiden diundang, sejumlah perwakilan dari negara sahabat, negara tetangga kita juga diundang. Dan kabarnya memang confirm datang, tapi kita melihat bagaimana gambaran situasi. Mungkin kita sambil bisa melihat bagaimana situasi di dalam gedung MPR. Sudah ada Ibu Megawati, kemudian dan Pak Habibie. Oke. Menarik ya, kita tahu bahwa 10 tahun yang lalu pada saat prosesi pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati tidak hadir. Tidak hadir, tapi tampaknya kali ini hadir. Kemudian kita juga menunggu bagaimana tradisi, katanya tradisi yang baru ataupun hal yang baru pisah sambut di istana. Tapi bagaimana detik-detik pelantikan, kita akan menunggu jalannya prosesi pelantikan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Sambil menunggu prosesi pelantikan, mungkin saya akan bertanya dulu ke Mbak Wi. Mbak Wi, Anda melihat dari prosesi dari pagi sampai hari ini, mungkin ada yang ingin komentari atau ada hal menarik yang mungkin berbeda memang dari pelantikan-pelantikan sebelumnya yang kita alami? Atau ada yang mengatakan, mohon maaf Mbak Wiwi, ada yang mengatakan wahnya pelantikan saat ini disandingkan dengan pelantikan Obama, sama wahnya. Bagaimana kemudian antusias masyarakat? Betul tidak sih seperti itu, Mbak Wiwi? Oke, sebentar kita tahan, kita lihat ada Pak Prabowo akhirnya Pak Prabowo Subianto datang ke pelantikan Joko Widodo dan Yusuf Kala Jumat kemarin. Memang keduanya sudah bertemu. Pada saat itu juga Pak Prabowo sudah bilang Pak Jokowi bahwa akan diusahakan untuk datang pada prosesi pelantikan, dan janji tersebut dibuktikan hari ini beserta jajaran KMP. Ada Pak Abu Rizal Bakri, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak Akbar Tanjung. Ada komentar dulu Mbak Wi tentang ini? Ya, menarik sekali menurut saya, karena saya tidak melihat meriahnya ya. Meriah itu kan pernak-pernik. Tapi yang substantif ya, substansinya adalah ini satu langkah awal bagi Indonesia, di mana para elit-elit ya, penentu negara ini sudah mulai sadar untuk bagaimana membangun negeri ke depan. Jadi ada rekonsiliasi ya, dalam tanda petik, yang secara informal belum diinstitusionalisasikan, tapi sudah kelihatan ya menapaknya, yaitu memberikan angin keteduhan, angin sejuk, dan membuat iklim politik kita itu relatif juga teduh, sehingga kekeruhan yang kita ciptakan bersama dalam pemilu dan pasca pemilu kemarin paling tidak mengurangi ya tensi politik kita dan mengendurkan saraf-saraf politik yang tegang tadi itu menuju satu peregangan yang lebih rileks seperti itu. Tapi ini semua bukan berarti bahwa kita tidak membolehkan adanya beda, gitu ya. Bukan berarti ada pelarangan terhadap satu argumen-argumen yang tidak sama. Bukan itu. Ya, institusi-institusi demokrasi, parlemen, eksekutif, ya, menurut saya tetap harus bekerja fungsional dan efektif, profesional, proporsional. Dan itu tidak harus selalu gitu ya disubordinate hanya adanya asumsi-asumsi bahwa tidak boleh menjegal. Jadi asumsi-asumsi atau rumor-rumor politik yang berseliweran selama tidak ini terbukti. Tidak terbukti. Kita kembali terlebih dahulu ke gedung DPR MPR. Ini menjadi pemandangan menarik, menjadi perhatian ketika sosok Prabowo Subianto mendatangi ke dalam, kemudian mendapat stand applause dari para peserta sidang, juga menyalami satu persatu tamu undangan yang ada di sana. Inilah yang krusial menurut saya. Sangat krusial bahwa asumsi-asumsi semua yang disampaikan menuju pelantikan ini batal demi hukum sudah. Bang Irman, silakan. Batal demi hukumnya. Saya kira betul ya. Inilah yang sebulan terakhir ini seolah-olah dicitrakan, seolah muncul opini di ruang publik bahwa kekuatan penyeimbang ini adalah tirani dan lain sebagainya yang membahayakan republik ini. Nampaknya ini antitesanya bahwa tidak, kekuatan penyeimbang itu ketika itu proses yang harus mereka dilakukan bersama-sama, maka kekuatan penyeimbang itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini nampaknya dilakukan bukan hanya Pak Prabowo,
Prabowo, tapi ada Abu Rizal, ada semua kartu-kartu joker di kekuatan penyeimbang itu ada di sini. Dan itu berarti bahwa memang kekuatan penyeimbang ini memang keniscayaan dan kebutuhan bagi proses bernegara kita. Tidak perlu takut dengan kekuatan penyeimbang, sebab itu adalah keharusan yang harus ada dalam proses bernegara kita. Dan lihatlah di hari pelantikan datang dengan sangat proaktif seperti itu. Dan ini ini harus bisa, walaupun saya sadar bahwa rakyat kekuatan koalisi merah putih itu belum tentu langsung bisa menerimanya. Mereka mungkin sedang menata hatinya semua saat ini seperti itu. Tapi inilah realitas kenegaraan kita yang memang harus dilalui di sini. Dan ini dilakukan oleh kekuatan penyeimbang dan segala risiko taruhannya bagi mereka. Ada potret menarik juga ketika kita tahu Ibu Megawati yang juga hadir di sana tampaknya kompak kali ini. Jadi kekhawatiran yang bahwa akan dijegal kemudian tidak hadir tampaknya tidak terbukti. Apakah ini juga, sebelum kembali saya ke Anda dulu Bang Irman, apakah ini juga kemudian jernih payah dari para pimpinan MPR yang mau sowan datang mengantarkan undangan dan langsung undang, menurut Anda? Saya kira tidak terlalu signifikan di situ ya, tidak terlalu signifikan karena memang komitmen dari nampaknya di kekuatan penyeimbang itu bahwa ketika itu untuk konstitusi, untuk rakyat akan involve dia, akan terlibat di situ dan akan menjadi proaktif di situ. Jadi kalau memang ada asumsi untuk menjegal pelantikan presiden sebenarnya gampang. Dimulai dari proses penetapan KPU itu, maka tidak ada gugatan. Tidak perlu ada gugatan. Biarkan ketika Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan presiden itu, biarkan ini mengambang secara politik, tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Mereka menggugat di Mahkamah Konstitusi, dan ketika ada putusan, maka tidak ada alasan lagi untuk menjegal itu, sebab inilah putusan konstitusional di situ. Nah, langkah berikutnya adalah ketika masih mau dijegal lagi, maka di DKI Jakarta itu DPRD DKI akan hiruk pikuk di situ, tapi nampaknya tenang-tenang saja. Berarti tidak ada memang ini semua akan lancar-lancar saja insya Allah ya sampai bentar, dan kita akan memiliki presiden atas ketatanegaraan yang harus kita sambut. Yang pasti bahwa kita harapkan presiden baru ini memperbaiki kualitas hidup kita sebagai warga negara. Ya, bukan karena saya warga negara pendukung pemilih dia saja, tapi yang tidak memilih juga dia wajib untuk memperbaiki kualitas hidupnya seperti itu. Oke, baik. Mbak Wi, kita melihat bagaimana para elit Koalisi Merah Putih kemudian datang memastikan hadir untuk berada di dalam rangkaian acara prosesi pelantikan. Apakah kita bisa membaca ini bahwa artinya para elit cukup dewasa, sudah cukup melihat bahwa memang kepentingan bangsa berada di atas dari kepentingan individual atau kepentingan dari partai politik? Iya, jadi ada situasi kondisi politik yang memaksa para elit-elit ini harus sadar dan mulai betul-betul matang, menunjukkan kematangan. Mengapa? Karena di dalam masyarakat sendiri tidak hanya komunitas yang mengkristal. Jadi pembelahan di masyarakat itu serius menurut saya, mengkristal. Ada dua kubu yang mengkristal di situ. Lah, kesadaran itu yang membuat para elit sadar, ya. Kesadaran itu membuat mereka harus mau tidak mau, suka tidak suka, kembali kepada Merah Putih, Republik Indonesia gitu ya. Kembali kepada jati dirinya bahwa negara ini dikelola dengan landasan konstitusi, dengan landasan way of life kita, Pancasila. Nah, ke sana. Jadi rujukannya jelas. Kita tidak harus terbius gitu ya oleh rumor-rumor politik yang sangat tidak mencerahkan, yang sangat tidak mendidik, yang justru menyesatkan kita semua. Dan itu yang harus kita garis bawahi, bahwa rumor-rumor politik yang seperti itu ternyata menjebak ya sementara para elit untuk seolah-olah bahwa memang mereka berhadapan hanya untuk kepentingan sesaat atau mungkin sementara mereka. Padahal ada kepentingan yang luar biasa tentang negara bangsa ini yang nyaris luput mereka pikirkan. Nah, saat ini mungkin starting point yang bagus menurut saya, di mana para elit duduk bersama, meskipun ini sidang pelantikan ya menurut saya mensyaratkan mereka hadir gitu ya. Oleh karena itu gunakan momen yang luar biasa ini untuk rekonsiliasi, untuk memikirkan negara ke depan. Kita juga masih akan duduk bersama di sini menanti detik-detik